Halo sahabat Ekaya yang kaya raya, bertemu lagi di channel YouTube Ekaya. Selamat datang teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Hari ini temenin aku yuk, aktivitas aku seharian ini ada di kebun bersama pak suamiku tercinta dan anak-anak. Tapi kali ini untuk anak pertamaku, kakak Diva tidak ikut, yang ikut cuma adik Ata aja teman-teman. Jadi kegiatan kami hari ini adalah membuat rice bed baru, dimana kemarin itu tempat yang di bawah itu agak tergenang air. Setelah kami tinggalkan kemarin kekeringan, terus kami alirkan air, itu agak tergenang, jadi kami belum bisa mengolah di sana. Jadi aku putuskan untuk mengolah di bagian sini. Ini adalah lahan sedikit yang kosong dan di bawah-bawah pohon duren yang belum cukup tinggi karena pohon durennya baru nanam. Jadi ini kita putuskan mau ditanamin bayam, kangkung, sawi, ya sayur-sayuran yang tidak tinggi ya. Jadi dan itu juga sayuran-sayuran itu kan cepat panen, jadi tidak terlalu mengganggu untuk pohon durennya. Jadi kami putuskan daripada pohon durennya ini banyak rumput tumbuh di bawahnya, makanya kita tanamin sayuran aja, jadi lebih bermanfaat. Kalau rumput kan dia tidak terlalu bermanfaat, tidak bisa dimakan karena kita kan bukan embek ya. Hehe. Dan kalau untuk sayur-sayuran itu paling tidak bisa dimakan. Dan di sini aku tanamnya sayuran yang cepat panen ya teman-teman, yang kurang lebih 1 bulan 3 bulan tuh udah panen. Dan pohonnya juga tidak terlalu tinggi seperti bayam, kangkung, sawi, ya itu tidak terlalu tinggi. Dan rencananya kita juga akan pakai sistem tumpang sari di sekitar pohon pisang. Untuk di sekitar pohon pisang ini rencananya mau kita tanamin juga cabai-cabai gitu ya teman-teman. Ada yang bisa kasih saran nggak buat teman-teman atau para suhu nih, kira-kira kalau pohon cabai di sebelah pohon pisang itu kira-kira bisa tumbuh subur, buahnya lebat atau tidak teman-teman? Boleh di komen ya, soalnya aku juga belum terlalu tahu ya, karena kita berdua itu tidak paham yang namanya bertani ya, namanya ini masih banyak belajar. Nah, ini tanahnya tidak keras seperti tempat yang lahan yang itu ya sebelumnya ya. Kalau lahan sebelumnya itu mau keras banget teman-teman. Kalau yang ini sudah lumayan ya. Ini kalau dicangkul itu tidak keras dan cepat gembur tanahnya. Aku rasa sih tanahnya lebih baik, lebih bagus dibanding lahan yang kemarin. Ya semoga aja sih di sini bisa lebih bagus ya, karena di sini lebih dekat dengan air, dekat dengan kolam. Jadi kami bisa nampung air. Dan di sini ternyata setelah tetangga-tetangga kebun kami ini kan pada nanam padi. Kalau di sini mereka sudah selesai untuk menanam padi, sudah selesai panen, dan ini akan ada perbaikan irigasi. Kemungkinan besar pengairan sawah ini akan ditutup. Kalau ditutup, nanti kita tidak bisa dapat air. Nah, karena itulah jadinya kami berdua memutuskan untuk menanam sayur dulu di sini sebelum air irigasi atau air pengairan sawah ini ditutup ya teman-teman. Lalu di sini kita tampung air di kolam ya, karena di sini kan dekat dengan kolam, dekat dengan gubuk juga. Kalau di sini semoga aja sih bisa lebih subur ya tanamannya. Kalau di tempat yang kemarin itu emang agak jauh dari kolam. Tanah-tanah di sekitar pohon pisang ini jauh lebih subur ya dibandingkan tanah yang bekas padi kemarin itu. Jadi kalau di lahan yang sebelumnya itu adalah lahan bekas sawah. Jadi karena belum mau diolah itu ya, belum pernah diolah, dia kekeringan gitu ya. Kalau sawah itu kan harus diairin dulu, harus diolah lagi. Kalau yang di sini karena dekat pohon pisang mungkin ya, jadi ini lebih subur aku rasa nih. Dia juga lebih lembab. Nah semoga aja sih lebih bagus karena dekat dengan pohon-pohon pisang. Jadi ini batang-batang pisang kita pakai untuk media tanam juga. Selain media tanam juga bisa sebagai pupuk alami gitu ya. Jadi dia juga banyak manfaatnya. Itu sih kalau aku lihat-lihat di YouTube ya. Nah semoga aja sih ini bisa jadi pupuk, bisa jadi subur tanahnya. Pohon pisangnya ini aku cacah-cacah seperti ini, aku taruh di dalam tanah karena dia juga bisa jadi pupuk di dalam tanah nantinya. Selain itu juga dia bisa menjaga kelembaban untuk tanahnya sendiri.
Kalau musim hujan sih nggak masalah ya, kadang-kadang kalau musim kering itu yang kita pikirkan susah cari air. Kalau di Bali ini teman-teman lagi dingin banget seperti es. Kalau malam itu kita tuh suhunya aduh dingin banget sampai membeku, seperti kita itu masuk ke freezer rasanya. Terus kalau siang mataharinya lumayan panasnya. Cuman kalau kita tinggalnya di pegunungan ya memang tidak terlalu sih terasa, cuman memang kita lebih senang sih kalau misalnya pas lagi ada matahari itu anget-anget gitu, enak juga kan, walaupun malamnya habis kedinginan siangnya ada matahari. Cuman matahari segitu panasnya juga jadinya tanaman-tanaman kita itu jadi kering gitu ya. Kalau tempat teman-teman bagaimana? Apakah di tempat teman-teman juga dingin? Kalau di sini dingin banget teman-teman. Siapa di tempat daerah kalian yang dingin? Kalau dingin-dingin enaknya kita ngapain ya? Hehe. Aku semangat banget ya nyangkul-nyangkulnya. Padahal aku tuh belum pernah loh ambil kerjaan ini. Tapi nggak tahu kenapa ini kok bisa jadi semangat gini ya nyangkul-nyangkul. Padahal kalau habis nyangkul ini jujur aja ya, jujur aja itu keadaannya sebenarnya pegel-pegel teman-teman. Tapi kalau kira-kira kalau nyangkul-nyangkul begini aku bisa langsing lagi nggak ya teman-teman? Mudah-mudahan sih aku bisa kembali langsing ya. Badanku ini membesar sekali ya Tuhan, dudut banget. Gimana sih caranya biar cepet langsing? Kok aku sekarang jadi susah nih buat langsing, padahal dulu gampang banget buat bikin badan langsing. Kok sekarang dudut banget ya, udah kayak ada guik-guik gitu. Nah ini kan tanahnya bagus banget nih teman-teman, tuh kalian bisa lihat ya, tanahnya bagus ya dibanding yang kemarin. Kalian bisa lihat piti-piti aku sebelumnya itu, lahan yang sebelumnya diolah itu tanahnya tidak sebagus ini kan. Kalau ini jauh lebih bagus di sini kan, kalian bisa lihat dari warna tanahnya aja sudah berbeda. Kalau yang ini lebih hitam gitu kan, kesuburannya jadi lebih terlihat, apalagi di dekat-dekat pohon pisang, jadi dia lebih subur. Dan apakah kalian tahu teman-teman, ternyata bibit bayam yang aku tanam kemarin di lahan sebelumnya itu tidak ada yang tumbuh. Aku juga nggak tahu apakah itu pada dimakanin ayam, dimakanin binatang, atau emang nggak tumbuh. Yang kata orang menanam bayam itu paling gampang cepat tumbuh, tapi kenapa bayam yang aku tanam kemarin itu tidak ada yang tumbuh ya? Oh my god. Ya, ini aku coba di sini tanam, semoga aja sih bisa tumbuh ya. Tolong dong kasih tahu para suhu gimana sih caranya biar bayamnya cepet tumbuh. Emang bener ya teman-teman, kalau bayam liar itu jadi lebih enak dibanding bayam tanaman sendiri. Apakah betul begitu teman-teman? Kalau enak begitu kan aku mending coba bayam liar di luaran sana ya, terus aku tanamin di sini. Ya kan, buat bibit di sini. Nah ini aku udah selesai buat bedengannya, menggemburkan tanahnya udah selesai. Sekarang aku mau mulai nanam bibit bayamnya. Nah ini aku gembur-gemburkan sedikit gitu ya, supaya tanahnya ini lebih gembur lagi dan nanti bibit bayamnya ini lebih mudah tumbuh ya. Mudah-mudahan kamu tumbuh ya bayam. Aku tuh suka bayam, tapi kenapa bayamku tidak tumbuh sih kemarin? Please semoga kamu tumbuh ya sekarang. Nah ini aku semai-semai begini, terus aku tabur-taburin tanah ya, terus aku tutupin sedikit biar nggak dimakanin ayam tetangga. Apakah betul caraku begini ya teman-teman? Ini aku tutup sedikit dengan tanah begini aja, terus aku siram-siram ya. Aku lihatnya sih begini ya cara-cara orang nanam bayam, tapi kenapa bayamku kemarin nggak tumbuh ya? Semoga aja kali ini tumbuh ya. Nah ini selanjutnya aku tutup dia pakai daun pisang yang agak kering, supaya sebagai penanda juga kalau di sini itu ada bibit gitu ya. Ya enggak lupa ya, maklum lah udah umur nih, kadang-kadang pikun juga gitu kan. Nah ini sebagai penanda, semoga aja sih tidak dimakanin ayam atau binatang. Nah ini udah gini aja lah ya. Terus sekarang aku mau lanjut nanam tanaman yang lain. Selanjutnya ini aku mau tanam ini bibit kenikir ya. Kenikir ini juga katanya sih gampang tumbuhnya, kita coba ya. Aku punya bibit kenikir ini 2 bungkus, aku tanam di raised bed yang ini. Satu raised bed ini aku tanam berbagai macam jenis sayuran aja sekarang, karena supaya tidak banyak sakit hati kalau tidak tumbuh ya kan. Aku mau coba kelola dulu satu di sini, semoga aja nih tanamannya aneka macam di sini walaupun campur sari itu bisa tumbuh ya teman-teman.
Nah seperti ini nih aku tanam kayak gini. Ini katanya bibit kenikir. Nah kalau kenikir ini kan nanti enak ya, bisa dicampur dengan bayam, bisa dicampur dengan daun singkong, ubi jalar, dipakai urap. Nah ini kita tanam seperti ini ya Tuhan, semoga aja ini tumbuh ya. Doakan ya teman-teman biar tumbuh. Kalian kan pasti senang juga kan kalau bisa tumbuh. Kalau kalian deket nanti aku kasih minta deh sayurnya. Hehe. Kalau kalian deket ya komen aja deh, siapa tahu kalian ada yang deket daerah sama aku kan. Kalian komen nanti aku kasih minta kalau dia sudah berhasil tumbuh. Ternyata jadi petani itu nggak mudah ya. Tidak semudah aku nonton di YouTube. Nah ini di pohon duren juga, ini aku mau jadikan tempat penyemaian bayam teman-teman ya. Ya udah, ini kan tanaman durennya ini nggak tahu kenapa begitu ditanamnya, aku tidak tahu ya, aku tidak mau tahu itu untuk urusan duren ya. Jadi aku mau tanamin di sini bayam aja yang tumbuhnya juga nggak tinggi amat gitu kan. Nah ini aku hancurkan, aku halus-haluskan gitu tanahnya. Ini ada bekas abu-abu pembakaran waktu bikin air ya. Jadi dulu ada tukang di sini, tukangnya itu suka bikin air panas. Nah ini sisa-sisa abunya ternyata disebar ke sini. Terus yang nanam durian ini sebenarnya pak tukangnya ya, aku juga nggak ngerti. Nah terus ini suami aku lagi bersihin pohon-pohon pisang, babat-babat rumputnya, dan ini nebang pohon pisang. Aduh sayang banget, pohon pisang Cavendish kita ini kurang bagus ya, dia kayak kena penyakit gitu loh teman-teman. Kayaknya apakah suhunya nggak cocok di sini atau memang karena kurang perawatan. Kalau feeling kita sih emang kurang perawatan aja ya, karena kan ini nggak pernah dirawat, ditinggalin lama. Terus ini juga nih rusak teman-teman, jadi kita tebang aja, mau kita buat keripik pisang. Gimana nggak kena penyakit orang ini aja. Pegang pisangnya dulu gini, ambil. Urus gini, lihat tuh sekelilingnya banyak rumput ya. Ya nanti mudah-mudahan kalau tahu dari sini kita bisa ngurus dengan baik, dan tahu mereka bisa tumbuh lebih baik lagi dan bisa hasil yang baik. Saya kan Cavendish itu besar-besar buahnya.